Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020 ketika pandemi melanda seantero dunia, Bapak Ibu Saudara, dan Indonesia juga dilanda oleh pandemi COVID-19, apa yang terjadi di dalam tubuh orang Kristen atau kehidupan orang percaya, yaitu untuk pertama kalinya orang Kristen diatur untuk beribadah secara online. Nah, saudara-saudara, pada awal pemerintah memberikan peraturan ini terjadi pro dan kontra. Orang-orang merasa, loh ini kan harus ibadah, harus datang ke bait suci dan seterusnya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga ada orang-orang yang masih melanggar untuk tetap bertatap muka. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena inilah salah satu cara gereja di dalam berkontribusi untuk menurunkan penyebaran atau dampak COVID-19. Gereja dipaksa oleh keadaan untuk beradaptasi sekalipun ini menuai pro dan kontra, karena ini tidak biasa dilakukan, tetapi mau tidak mau ini pilihan yang sulit. Orang-orang Kristen di Indonesia harus menjalani. Saudara-saudara sekalian, ayat yang barusan kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1a dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca dengan baik-baik, tidak satupun di dalam ayat ini kita menemukan kalimat, hei saudara-saudara, aku memaksa kalian semua. Hei jemaat yang ada di Roma, aku menekan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tidak kita temukan ayat itu atau kalimat itu, kalimat paksaan atau penekanan kepada orang percaya. Tetapi tahukah Anda bahwa Paulus memakai sebuah kalimat yang sangat indah dan yang memiliki arti yang sangat dalam. Dia berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan engkau sekalian orang Roma, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang Kristen dimanapun kalian. Kalau saya periksa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menasihatkan sebenarnya, saya sebutkan saja yang dipakai parakalo. Katakanlah ini bahasa Itali atau bahasa Jerman begitu ya. Ini orang-orang teologi pasti tahu. Parakalo, saudara. Parakalo ini dibangun dari dua kata, para dan kaleo sebenarnya. Kaleo itu memanggil secara dekat dan personal, pribadi sekali. Ibaratnya saya memanggil tadi pemimpin pujian, siapa namanya? Saya memanggil Richard, misalkan ini bukan gak usah maju ya. Ini ibarat saja saudara. Semisal Richard di samping saya, kalau saya berkata, Richard, aku menasihatkan kamu loh, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata menasihatkan ini saudara, ini jaraknya cukup dekat. Saudara, kalau orang menasihati itu tidak pernah jarak dari 1 kilometer. Walaupun orang-orang di kampung saya kan pegunungan kan. Itu cikal bakal orang Batak itu, mohon maaf suaranya kencang-kencang. Karena jarak rumah dengan rumah yang satu itu 200 meter saudara. Sehingga kalau dipanggil, hei kamu apa kabar? Gak kedengaran karena diterbangkan angin, ya kan? Diterbangkan apalagi, ya macam-macam saudara. Ada bunyi-bunyi hewan-hewan di malam hari, ada bunyi apapun macam saudara. Tetapi Paulus mengatakan di sini, hei saudara-saudara, saya mau ngomong kepada kamu. Ini seperti apa istilah sekarang? Deep talk. Ada yang tahu deep talk? Ini ngomong secara mendalam, ngomong serius,
ngomong yang penuh makna, ngomong yang hal sesuatu yang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Tetapi tidak satupun yang dimaksudkan di dalam Paulus ini ketika dia memakai karena itu. Tidak satupun ada nada penekanan atau pemaksaan.